wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang, di mana anggotanya ada saya sendiri, Reniat Vina, Alif Sandika Putra, Fitriani 96, Citra Luciana, Keke Yolanda, dan M. Ardi. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan atau memaparkan mengenai peran stabilitas dan peran pengawasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai peran stabilitas dalam perencanaan pembangunan. Terdapat salah satu ahli mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dan stabilitas politik suatu bangsa itu merupakan dua sasaran yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, atau dapat dikatakan mereka tidak dapat dipisahkan karena saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, dengan terciptanya atau terwujudnya suatu stabilitas politik, maka dapat membuka ruang terjadinya keamanan yang stabil. Kondisi keamanan yang stabil dapat membuat pemerintah selaku pengelola negara dapat fokus terhadap cita-cita dan tujuan nasional untuk pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi. Jika terjadi suatu keamanan yang tidak stabil, maka akan terjadi pembangunan nasional yang diselenggarakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik atau akan menemukan suatu jalan yang buntu. Segitu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alif Sandika Putra. Saya Alif Sandika Putra akan melanjutkan pembahasan materi pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan segenap komponen yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi bangsa lebih baik dan cepat, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional dapat berjalan lancar jika modal dasar yang merupakan sumber kekuatan nasional dapat digunakan sebaik mungkin. Dalam era globalisasi, masuknya investasi ke suatu negara memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena kebutuhan akan modal pembangunan yang selalu menjadi masalah utamanya. Bagi investor yang menjadi perhatian dalam pertimbangan investasi bukan hanya sumber daya manusia, namun yang paling penting adalah bagaimana keamanan stabilitas di negara tersebut dapat memberikan kepastian dalam perlindungan berusaha. Dengan kata lain, investasi merupakan salah satu bentuk penggerak proses penguatan perekonomian negara. Karena itu, dalam rangka mewujudkan kebijakan bidang ekonomi, negara-negara berusaha keras sebanyak-banyaknya menarik investasi asing. Tidak mungkin pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan rakyat dapat diwujudkan bila tidak ada jaminan keamanan. Demikian sebaliknya, tidak akan dapat dicapai kondisi keamanan yang kondusif dan stabil. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan yang kedua, yaitu apa peran pengawasan dalam perencanaan pembangunan. Berbicara tentang pembangunan, maka kita tidak terlepas dari adanya bagaimana dan siapa yang akan menggerakkan pembangunan tersebut ke arah yang lebih baik atau menuju ke arah yang positif. Pembangunan biasanya adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang diperjalan oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Adapun tujuan dari pengawasan pembangunan itu, yang pertama adalah untuk menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana. Yang kedua, melaksanakan koordinasi. Yang kedua yaitu melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, megan pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat
atas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima yaitu membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah. Baiklah, saya Fitriani 96 dengan NIM 1051901096. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang peran pengawasan dalam perencanaan pembangunan. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan maksud dari pengawasan. Pengawasan itu merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pengawasan. Adapun tujuan dari pengawasan, yang pertama adalah melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang kedua yaitu mencegah terjadinya pemborosan dan penyelewengan. Dan yang terakhir adalah menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang telah dihasilkan. Selanjutnya, fungsi utama dari pengawasan yaitu menekankan langkah-langkah pembenahan ataupun koreksi jika dalam suatu kegiatan terdapat kesalahan ataupun perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu bentuk organisasi pelaksanaan rencana pembangunan. Jadi, perilaku organisasi adalah merupakan ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok, serta pengaruh tiap individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Yang selanjutnya mengenai di sini ada 3 elemen perencanaan, yaitu yang pertama perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang. Implikasi perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi atau prediksi, penjadwalan kegiatan monitoring dan evaluasi. Yang kedua, merencanakan berarti memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik dan memiliki cara atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan SDM, modal, sumber daya berbatas, sehingga perlu dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin. Dan konsekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat perencanaan yaitu dari segi ruang lingkup, tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral, dan spesial. Dari bentuknya, perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dari jangka waktu, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah, top down, dari bawah ke atas, bottom up, atau kedua-duanya. Dari segi ketetapan atau keluasan proyek ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif, dan radikal. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan. 2. Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan. 3. Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Proses perencanaan. 1. Pendekatan politik. Pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik atau public change the order of planning, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM atau D. 2. Proses teknokratik. Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. 3. Partisipasif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara lain melalui musrenbang. 4. Proses top down dan bottom up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.